Halo, apa kabar Sobat Loverku? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Ya, kisah cinta romantis Widyawati dan Sophan Sophian pastinya bikin kamu mewek. Siapa sih kalau ditanya pasangan paling romantis di dunia hiburan jagat tanah air? Pastinya setuju jika jawabannya adalah Widyawati dan Sophan Sophian. Gimana nih, kalian setuju juga nggak loverku? Widyawati dan Sophan Sophian bukanlah sosok asing bagi remaja generasi 70-an di tanah air. Hingga kini, kisah cinta mereka masih menjadi salah satu yang selalu menjadi panutan. Kalau mengenal Widyawati hanya sebagai sosok artis, kalian salah besar. Karena Widyawati justru pertama terjun ke dunia hiburan melalui jalur musik. Masuk ke dunia entertainment itu dari nyanyi dulu dengan kakak-kakak. Bahkan grup tersebut bertahan hingga 5 tahun dan sudah mengeluarkan album serta beberapa pertunjukan di saat itu. Pertemuan Widyawati dan Sophan Sophian berawal saat keduanya terlibat dalam sebuah judul film yang sama, yaitu Pengantin Remaja di tahun 1971. Film garapan sutradara Wim Umboh ini ternyata dapat menanamkan benih-benih cinta di antara keduanya. Tapi ternyata Widyawati ini sempat nolak film Pengantin Remaja ini. Widyawati bahkan tidak ingat lagi bagaimana akhirnya dia menerima bergabung dalam film yang akhirnya mempertemukannya dengan suaminya. Berperan sebagai tokoh utama Romi dan Julie, Widyawati dan Sophan Sophian berusaha membangun chemistry untuk totalitas perannya. Namun, pada akhirnya chemistry itu terbawa sampai ke dunia nyata. Ben Umboh, sutradara pada saat itu, bilang sebaiknya kita ada pendekatan untuk bangun chemistry. Kesan pertama bertemu Sophan Sophian, diakui Widyawati terasa biasa-biasa aja. Saat itu Widyawati cuma mengagumi sosoknya, tapi sampai di situ saja. Ternyata kita saling jatuh cinta betulan. Kalau dibilang istilahnya, zaman sekarang itu cinlok atau cinta lokasi. Pendekatan yang dilakukan Sophan Sophian dan Widyawati ternyata tidak membutuhkan waktu yang lama. Dilamar di lokasi syuting, tapi ya loverku, jangan bayangkan momen lamaran romantis dengan sang pria berlutut di depan wanitanya kayak di film-film. Mendiang Sophan Sophian saat itu secara lugas mengajak Widyawati menikah. Dan peristiwa itu terjadi di lokasi syuting. Keduanya sedang berada di dalam sebuah mobil dengan atap yang terbuka sambil menunggu untuk pengambilan gambar berikutnya. Kami tuh lagi nungguin ya. Tapi tiba-tiba Sophan Sophian bilang, "Wid, mau nggak kawin sama saya?" Aku nggak pakai AIU, langsung aja bilang mau. Sesimpel itu, tapi cinta mereka abadi sampai maut memisahkan. Pasangan beda usia 6 tahun ini resmi menikah kurang lebih 1 tahun sejak perkenalan mereka. Tepatnya tanggal 9 Juli 1972 di Masjid Al-Azhar. 9 Juli 1972, pernikahan yang kemudian dipisahkan oleh maut di tanggal 17 Mei 2008. Pernikahan mereka dianugerahi dengan hadirnya 2 anak laki-laki. Dia melahirkan putra pertamanya yang bernama Romi Octaviano
Perkasa Sopian di tanggal 31 Oktober 1972. Dan 5 tahun setelahnya, Widya melahirkan anak keduanya yaitu Roma Yuliano Perkasa Sopian pada 17 Juli 1977. Setelah suksesnya film pengantin remaja, Sopan Sopian dan Widyawati kembali dipertemukan dalam berbagai judul film romantis. Di antaranya Matahari Hampir Terbenam di tahun 1971, Perkawinan di tahun 1972, Timang-Timang Anakku Sayang di tahun 1973, Romi dan Julie di tahun 1974. Dan setelah membintangi film Yang Tercinta di tahun 1991, akhirnya di tahun 2008 pasangan romantis ini kembali terlibat dalam film bertajuk Love. Dan ini merupakan film terakhir yang dibintangi oleh Sopan Sopian. Pengantin remaja yang mempertemukan kita. Di akhir juga kita bermain film Love untuk yang terakhir kalinya. Selalu terlihat romantis, Widyawati rupanya pernah untuk kali pertama dan terakhirnya bertengkar dengan Sopan Sopian di depan banyak orang. Ya, peristiwa itu terjadi ketika sedang syuting film Arini. Masih ada kereta yang akan lewat. Sopan Sopian yang saat itu syuting di luar negeri justru mendapati istrinya yang bertingkah. Widyawati terlalu memilih pakaian hingga membuat Sopan Sopian menegurnya. Udah deh, cepetan. Akhirnya aku lempar aja tuh bunga mawar. Terus si makeup itu kan semuanya mahal banget. Jadi seumur-umur aku tuh gak pernah berantem di depan orang. Itu sekali-sekalinya aku berantem. Kebayang gak sih nikah bertahun-tahun berantemnya cuma sekali? Ya ampun Robertku. Coba nih kalian yang sudah lama berumah tangga, kasih tahu Jasmine nih, berapa kali kalian berantem? Dalam sehari? Atau tahunan? Atau bulanan? Leave the comment below ya. Ya, di balik penampilannya yang rapi, mendiang aktor Sopan Sopian menyimpan keinginan untuk bisa mengendarai motor Harley Davidson. Tapi justru hobi beliaulah yang mengantarkan beliau ke peristirahatannya. Keinginan Sopan Sopian untuk memiliki motor itu sudah terpendam sejak lama. Hanya saja mengingat harga motor yang cukup mahal, Sopan memilih mengurungkan niatnya. Setiap kali dia mau membeli, pasti dia terpikir, motor ini terlalu mahal. Akhirnya, Sopan Sopian malah mendapatkan motor tersebut karena pemberian orang secara cuma-cuma. Sampai-sampai yang memberi motor itu merasa tidak enak hati. Tapi dengan bijak, Widyawati berkata, semua sudah Allah yang atur. Pada tanggal 17 Mei 2008, kecelakaan tunggal yang terjadi di Ngawi, Jawa Timur menewaskan Sopan Sopian. Itu Sopan merupakan ketua event jalur merah putih yang terjatuh dari Harley yang ditungganginya. Ya, beberapa tahun setelah kematian Sopan Sopian, Widyawati masih merasa kehilangan separuh jiwanya itu. Sosoknya yang penuh perhatian selalu membekas di dalam relung hati wanita kelahiran Jakarta 12 Juli 1950. Sopan yang mempunyai prinsip kuat, tanggung jawab yang luar biasa. Yang paling membuat sampai sekarang saya merasa kehilangan adalah perhatiannya yang luar biasa. Begitu banyaknya kenangan Widyawati tentang
suami tercinta. Suatu hari ketika bersiap menghadiri undangan, kalung mutiara Widyawati lepas terurai. Sopan dengan sigap menenangkan dan merangkai kembali kalung itu. Ketika Widyawati sakit, Sopan seolah selalu merasakan. Bahkan ketika memasuki masa menopause, saya sering terbangun malam dan merasa kepanasan. Suami bangun bahkan untuk membantu mengipasi saya. Walau mereka berdua sudah tidak bersama, Widyawati berkata bahwa pelukan hangat Sopan Sofyan itu masih sangat terasa. Widyawati pernah mengalami diare hebat sampai menggigil dan bahkan sulit tidur. Saya panggil dia, "Pak, saya kedinginan." Kalau saya kedinginan, beliau akan langsung memeluk saya. Pandangan Widyawati menatap lukisan besar potret suaminya yang dipasang di dinding tepat di hadapannya. Kisah cinta Widyawati dan Sopan Sofyan dianggap sebagai sebuah inspirasi yang baik dan menjadi panutan bagi pasangan muda-mudi untuk menjadi seperti keduanya. Cinta itu dalam satu hal langka yang pernah mereka jalani. Sampai saat ini kesetiaan mereka masih tetap ada sampai saat ini. Walaupun raga mereka berpisah, tapi cinta mereka akan tetap ada. Tak lupa, Widyawati membagikan bagaimana cara mempertahankan hubungan ala Widyawati dan Sopan Sofyan. Pertama adalah saling mengucapkan kata-kata I love you dalam setiap saat meskipun sudah tua. Ini juga yang dilakukan persis seperti Jasmine dan Ron. Rasanya tuh dengan kata-kata I love you tuh benar-benar menenangkan ya. Dan yang kedua adalah menjaga ego agar tidak sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga. Yang pastinya selalu berkomunikasi saat ada masalah dan menyelesaikan saat itu juga. Widyawati yang selalu mendukung apapun karir suaminya. Selain menjadi bintang film dan sutradara, Sopan Sofyan juga menjadi seorang politikus. Dia pernah menjadi anggota fraksi DPR di tahun 1992 sampai 1997. Meski begitu, Widyawati tetap selalu mendukung suaminya. Sekalipun saat itu Sopan memutuskan mengundurkan diri dari DPR di tahun 2002. Ya mungkin pada saat itu beliau sudah punya firasat ya. Cinta Widyawati yang tidak pernah padam. Jika diibaratkan Sopan Sofyan dan Widyawati adalah sepasang sayap burung, dan jika salah satunya pergi, burung itu akan menjadi pincang. Begitu juga pastinya yang dirasakan oleh Widyawati saat perginya Sopan Sofyan di tahun 2008. Hatinya menjadi rapuh dan bahkan beberapa kali jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit. Meski begitu, Widyawati tidak mau berlarut-larut dalam kesedihan. Dia segera bangkit dengan alasan tidak mau merepotkan anak-anak dan keluarganya. Dia tetap bermain film seperti biasanya karena ingat dengan perkataan Sopan untuk tetap berkarya di dunia akting. Bahkan di setiap acara award, Widyawati tidak pernah lupa menyebutkan rasa terima kasih dan cintanya kepada mendiang suaminya. Cinta harus terus dirawat sampai usia berapapun. Kadang ada yang sudah berumur malu dipeluk suami. Itu yang tidak pernah kami rasakan. Setiap mau tidur, Widyawati dan Sopan punya tradisi saling mencium kening dan pipi. Ketika kebiasaan-kebiasaan itu tiba-tiba hilang, bisa dibayangkan bagaimana dengan saya. Widyawati tidak pernah putus mendoakan sang suami. Dia mengungkapkan kerinduan lewat doa-doa yang dipanjatkan.
Ia merasakan cintanya kepada Sopan tidak pernah berkurang, bahkan malah terus berkembang. Secara fisik dia memang sudah tidak ada, tapi selalu tersimpan di hati. Ketika usia pernikahan yang bertambah, Widyawati mampu membuang egonya untuk meminta maaf ketika salah. Tidak ada kalah dan menang dalam pernikahan. Ketika kedua putranya sudah menikah dan masing-masing dikaruniai 2 anak perempuan, Widyawati juga berpesan agar selalu menjaga komunikasi dengan pasangan. Teruslah merawat cinta agar tumbuh subur dan semakin manis, saling menghargai, mencintai, dan memperhatikan. Terdengar memang sangat klise, tapi pastinya benar-benar menjadi tips buat para lovebirdku tersayang. Slamet Raharjo, sutradara dan aktor kawakan, berkata saat peringatan setahun wafatnya Sopan, kisah cinta Sopan Sophian dan Widyawati tidak lekang oleh waktu. Meski sudah dipisahkan dengan kematian, kisah cinta mereka ini layak dicemburui. Cinta mereka memang tidak ada tandingannya. Kita patut cemburu dengan kisah cinta mereka. Sopan Sophian dan Widyawati ibaratnya sudah seperti amplop dan perangko, selalu menempel dan bersama-sama setiap waktu. Ketika ditinggal pergi dan dipisahkan takdir, memang harus sedih. Tapi Widyawati tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Justru dia bangga memiliki suami seperti Sopan Sophian. Penampilan Widyawati di panggung menerima penghargaan Indonesia Movie Award atau IMA di tahun 2009 pada Sabtu 16 Mei membuat pemirsa terenyuh. Betapa tidak, Widyawati tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, I love you, Pa. Cinta sejati bukanlah tentang berjanji bersama selamanya, tapi tentang berjanji untuk tetap mencintai satu sama lain sampai akhir hayat. Kisah cinta yang timeless seperti Widyawati dan Sopan Sophian dalam Romi dan Julie Indonesia, kita menemukan bahwa cinta tidak mengenal batas. Kisah mereka mengajarkan kita tentang keberanian, pengorbanan, dan kekuatan cinta yang mengatasi segala rintangan. Mari kita terus menginspirasi dan merayakan kisah cinta mereka yang abadi. Oke lovebirdku, sampai jumpa di kisah-kisah cinta berikutnya, di mana keajaiban cinta yang selalu menunggu untuk diungkapkan. Sekali lagi, don't forget to subscribe, like, and comment supaya gak ketinggalan cerita-cerita cinta yang menarik lainnya. Terima kasih, aku Jasmine. Bye-bye.